Tegakkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan. Satu hati dan satu tujuan, kami ingin menyongsong masa umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga. Jika kemakmuran dirasa bersama, bergerak melangkah raihkan kemenangan. Tolong menolong. Lokakarya hari kedua SKJ fokus materi basic life dan praktek lapangan kegiatan simpul kolaborasi jaringan SKJ Dompet Duafa 2024. Difokuskan pada materi basic life support dan praktik bantuan hidup dasar dipandu tim relawan respons darurat kesehatan RDK. Materi penanganan dasar bencana diikuti 200 peserta relawan Dompet Duafa berlangsung di Aula Centini Resort Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Sabtu 21 Desember 2024. Dalam paparan materi basic life support dan praktik bantuan hidup dasar para peserta simpul kolaborasi jaringan Dompet Duafa 2024 dilatih dengan benar dan cepat cara penanganan kepada korban kecelakaan atau bencana yang membutuhkan bantuan darurat. Setelah diberikan materi, para peserta yang sebelumnya sudah dibentuk menjadi 4 kelompok langsung melakukan praktek dasar penanggulangan bencana di lapangan utama Centini Resort. Materi SKJ selanjutnya setelah sesi istirahat salat dan makan isoma peserta SKJ yang dibagi 4 kelas. Secara bergiliran mereka dipandu ketua masing-masing mengikuti pelatihan di kelas air, api, tanah, dan udara secara bergantian berkelompok sehingga seluruh materi mereka serap dengan baik. Untuk kelas bergerak 1 diberikan materi sistem komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana dalam skala nasional dan internasional, sedangkan kelas bergerak 2 dengan materi asesmen tools komunikasi kedaruratan dasar segera. Kelas bergerak 3 materi sosialisasi SPABMTB, dan Getsi kelas bergerak 4 dengan materi lingkungan dan mitigasi bencana. Untuk rencana di tengah malam nanti akan diberikan praktik simulasi bencana. Nur Laila Palapa TV melaporkan dari lokasi acara. Sejahtera dalam keadilan, bergerak melangkah raihkan kemenangan. Tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandera. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, tegakkan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, tegakkan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia, gerakan zakat Indonesia. Asal aja, ada berapa tuh jantung? Jadi ada harus namanya koil reka penuh. Maksudnya apa nih? Tuh, saya kembalikan ke sisi sempurna dulu. Tuh, Mas mau izin. Penjelasan awal itu ada juga kontak yang kita hubungi ya. Nah, tetapi kontak itu ketika di daerah yang ada jaringan yang ini, tetapi ada pula di daerah yang tidak ada jaringan. Karena kita di Maluku itu ada beberapa daerah yang jaringannya tidak ada. Ada kecelakaan pohon jatuh tindis orang, dan juga ada berapa lagi binatang buas yang gigit ketika pinsing itu. Ketika mereka meminta pertolongan itu tidak ada. Nah, jalur apa kita mengambil tindakan tersebut, Pak? Oke, tindakan untuk kita dapat cerita di wilayah Sumut itu kan luas tuh, apa sih, pohon apa sih namanya itu? Sawit luas. Bang, bagaimana nih Bang, seluas pohon sawit malam-malam ada kejadian langka nih Bang, gitu kan? Sementara di situ nggak ada jaringan, gitu kan? Wah, ini menarik nih, bilang ternyata di wilayah nggak bisa disamakan nih sama di DKI Jakarta nih, gitu kan? Yang memang gampang tuh, tadi akses satu sunan kita tinggal telepon, gitu kan? Gitu kan? Pura-pura ini. Yang kedua, pada saat nggak ada saksi, saya dianggap sebagai tersangka, tersangka karena kecelakaan. Bagaimana, gitu kan? Tadi tetap harus pastikan ada yang pertama saksi nih, kayak gitu. Atau coba bisa nanti di cara memberikan bantuan ini
bisa ditolong kan ya bantu aja, habis itu baru kita bawa ke rumah sakit. Itu plan A nya. Plan B nya kalau memang kita tidak mampu menghadapi memberikan pertolongan pada pasien tadi tumbang atau digigit ular atau dan lain-lain segala macam kayak gitu kan, ya sudah. Jadi aja namanya kita lagi proses buat nguatin mental segala macam, kejadian kayak gitu bantu aja Pak gitu. Apalagi udah ada saksi, enak banget. Permisi, saya Faisal, saya dari Dompet Duafa. Saya sudah memiliki kompetensi hal tersebut. Mohon izin saya memberikan bantuan. Komunikasi. Jangan tiba-tiba main datang, teriak-teriak, woi, kepak, berhenti lo, berisik banget gitu. Jangan, gitu kan. Kita identitas kita jelaskan, walaupun kan ada tim medis dan awam terlatih, gitu. Nah ini semua Bapak Ibu udah bisa dikategorikan sebagai awam terlatih. Asah terus. Lebih bagus lagi nanti sertifikasi yang BNSP, jadi lesson kita benar-benar clear kayak gitu. Nah ini sebagai pegiat teman, sebagai sorry dibalik RW. Jadi dengan dua tidak kejadian kecelakaan, dibuka mulutnya. Karena pada pasien-pasien orang nggak sadarkan diri, kadang-kadang lidahnya turun ke jatuh tuh ke bawah, sehingga menutupi jalan nafas. Alhamdulillah meninggal dulu, gitu kan? Itu RW, oke? Oh ternyata pasien riwayat. Supaya dia imobilisasi, clear tahap pertama. Tumor. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pegiat ambulan juga, pastikan harus ada yang namanya bagging, wajib ini. Kalau nggak ada bagging, berarti lakukan disiapin ini. Ini bisa solusi awal ya untuk memberikan pertolongan. Duduk sini Mbak Amina. Oh di bawah 95%, berarti itu dia perlu diberikan bantuan nafas. Kalau hasilnya saturasi oksigen di bawah 95%, itu harus kita berikan bantuan nafas. Oh ternyata dilihat 91%, jangan. Nah sesak kan. Nah. Kemudian ternyata belum naik, masih 94%. Berikan lagi bantuan nafas. Karena ini 100% oksigen ya. Jadi makanya tutup. Relawan lokal lah yang menjadi ujung tombak kita untuk komunikasi dengan masyarakat. Dasarnya misalkan makanan, minuman dan segala macamnya. Kemudian harus ditemukan cara yang melibatkan jaga waktunya. Dari mulai terjadinya recovery-nya kapan, apa yang akan kita lakukan 4 tahapan bencana ya. Itu kemudian recovery ini nggak boleh dilewati. Kalau kata yang tidak boleh kan sesuatu yang akan menyinggung perasaan, menjatuhkan yang macam. Jadi kita harus menjaga martabat dari para penerima manfaat. Oke, ini kita masuk ke saat terjadi ya, benar dan akurasi. Informasi disampaikan harus benar, akurat dan yang kedua itu data yang poin kebenaran dan akurasi dan rasa. Kau berikan jiwa ragamu, hampir terjadi tsunami gitu. kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu. Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum, hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu.
Kau lupakan semua lelahmu. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pasti akan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu Oke, kelompok silakan ya anggota kelompoknya untuk bergeser. Jadi ada setiap perkembangan dunia kebencanaan terupdate saat ini gitu ya. Kayak standar pelayanan WOS dulu belum ada, tapi di dokumen berikutnya masuk gitu. Terus bisa standar pelayanannya di dokumen terbaru dia masuk kayak gitu. Jadi dokumen wartawan yang ada di lapangan secara background mereka siap, tapi secara jiwa dan mental belum tentu siap gitu loh. Ada darah nih, spread psikis kan, ada drop, apalagi orang yang difoto atau apa meninggal, ya kan? Berita belum naik nih, cepet kirim, cepet. Bencana di MC Dompet Duafa. Untuk tempat duduk, yang perempuan berada di sebelah kiri saya, yang bapak-bapak dan mas-masnya di sebelah kanan saya. Ke layar dong, oke, bukan ke saya. Biar nggak kelamaan kemudian. Oke, perempuannya duluan, boleh. Saya tahu, saya juga pernah dari PLN kalau nggak salah. Saya pernah Iya. Ada di Jakarta, ada di Sumatera lain dan Kalimantan yang Rio ada, nah Rio juga Sulawesi. Nah program ini itu juga bagus, yang terkait dengan sungai itu juga keren. Kalau komunitas ya, Undang-Undang Kebencanaan kita itu adalah nomor 24 tahun 2007. Itu menjelaskan soal pengertian apa itu bencana alam dan sosial gitu ya. Kalau alam apa aja? Pisah-pisah. Nah, kalau terjadi itu disebabkan oleh curah hujan. Jadi kita jaga kita. Itu yang sedang dikoreksi sebenarnya. Jadi itu kita harus berani menyuarakan. Kalau masuk itu, nah kemarin makanya kemarin kan bilang, mau ikut, kan kita siapin, memang mau jadi peserta atau memang mau ngeliput kegiatan kita. Kita mah senang-senang aja mau jadi peserta, ayo mau ngikut peliputan juga. Makanya begitu ditanya jurnalis siaga bencana, waduh saya jadi bingung nih, karena kan saya SKJ, Simpul Kolaborasi Jaringan. Dari sendiri kalau bisa berkolaborasi di lapangan ketika terjun kan, biar tahu juga ya mana bahayanya, mana enggak. Dan boleh jadi teman-teman jurnalis ketika terjun ikut dengan yang tim SAR-nya kita juga kan enggak. Kalau saya tahu mungkin perangkat perangnya teman-teman jurnalis, kamera apa segala macam. Begitu ngikut dengan tim SAR kita pasti ada tambahan APD segala macam, sepatu safety, ya kan, sarung tangan, helm pelindung kepala yang lebih proper lagi gitu. Karena kita nggak tahu bahaya kan ketika di daerah kebencanaan atau kemana pun nggak tahu di mana itu ada bahaya. Harapannya sih kalau misalnya teman-teman jurnalis bisa ikut pelatihan kebencanaan ini, pertama pasti lebih meningkatkan kapasitas teman-teman jurnalis dalam tadi, selain untuk jurnalis sendiri juga dalam kebencanaan, apalagi bisa ngikut meliput sering mungkin teman-teman.
Muhammad Faisal dari Responder Kesehatan LKC Dompet Duafa. Hari ini mengisi materi tentang apa, Pak? Ya, hari ini saya dikasih kesempatan buat misi terkait tentang bantuan hidup dasar. Jadi saya memaparkan terkait tentang bagaimana caranya RJP, kemudian penanganan luka bakar, kemudian penanganan pada pasien tersedak, dan penanganan evakuasi dan transportasi. Tadi saya lihat ada langsung praktek ya di Siap. lapangan. Ya betul. Selain kita memberikan materi, kemudian kita kasih peserta untuk mencoba praktek langsung. Tadi prakteknya ada boneka yang dilakukan RJP dan ada peserta yang dijadikan korban untuk dilakukan evakuasi. Sejauh ini Pak, melihat antusias para anggota bagaimana? Ya, alhamdulillah pada kegiatan hari ini dengan jumlah sekitar 200 orang, respon seluruh peserta sangat luar biasa. Banyak pertanyaan, banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan sehingga itu bisa kita jadikan pembelajaran buat kelas tadi. Kegiatan Dompet Duafa Volunteer atau yang bisa kita sebut Dompet Duafa Volunteer pertama kali saya di Jawa Tengah di kota Semarang. Jadi saya mengikuti Dompet Duafa Volunteer ini mulai pada tahun 2019 sampai sekarang ini. Kemudian saya ikut berbagai pelatihan, salah satunya pelatihannya ini dari DMC. DMC ini namanya Disaster Management Center, itu juga punya Dompet Duafa, itu tentang kebencanaan semuanya. Nah, saya mengikuti pelatihan DMC itu 2 kali. Yang pertama itu baru kemarin ada di Jawa Timur, itu namanya Leadership Camp. Itu kami seleksi di sana. Pendaftarannya melalui jalur online, kemudian ternyata hanya beberapa saja yang diterima, ada kuotanya. Tapi alhamdulillah saya lolos, salah satunya saya paling jauh sendiri dari Jawa Tengah. Saya ikut selama 3 hari 2 malam kurang lebih, itu dilatih sama kakak-kakak di sana, dilatih sama pelatih dari DMC tentang mitigasi kebencanaan, pertolongan pertama dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya alhamdulillah saya mengikuti di Jawa Barat ini namanya SKJ, itu ada di belakang saya, namanya Simpul Kolabor Aksi Jaringan, di mana ini yang mengadakan langsung dari program DMC juga. Nah, ini juga seleksinya lebih ketat lagi dibanding yang pertama kemarin karena ini lebih nasional. Kita ketemu sama saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, ya ini relawan Dompet Duafa, di mana kita itu nanti bakal dikasih pembekalan ilmu yang luar biasa. Untuk apa? Nanti kita itu dibuat jaringan yang nyata gitu di dunia kerelawanan tentang kebencanaan gitu. Jadi ketika saya ikut di sini itu, kita itu diasah kemampuan kita, dibekali, itu digoreng gitu. Jadi kita ini loh, aku relawan tapi bukan relawan sembarangan, tapi aku udah ada bekal ilmu dari DMC langsung, lisensinya resmi, seperti itu kurang lebih. Boleh diceritakan kesan-kesan selama melakukan loka karya di sini? Kesan-kesannya sangat bermanfaat sekali, sesuai dengan saya menjalani saya sudah mengikuti Dompet Duafa Volunteer dari tahun 2019. Itu ada hashtag yang namanya 1 hari 1 kebaikan. Jadi kesan yang saya sangat rasakan juga di DMC ini, banyak sekali manfaat yang bisa saya tularkan dalam kehidupan saya. Saya bisa berbagi kepada sesama manusia. Kemudian saya juga lebih bisa bertadabur kepada alam gitu. Bahwasannya kalau kita di DMC itu yang namanya tentang kebencanaan, tentang alam, bahwasanya yang namanya resiko bencana alam itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa dikurangi. Nah itu. Jadi kesannya itu sangat luar biasa, semua ilmu dihadirkan kepada kita sehingga kita itu menjadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Itu kesan dari doyong, terus kemudian ke tapang, lalu kemudian ke pohon-pohon keras lainnya. Nah itu yang disebut sabuk hijau pesisir tsunami terjadi gitu. Nah kalau di yang ada mangrove-nya, teman video muncul bahwa mangrove itu bisa, tapi sayangnya memang banyak sekali yang sudah gundul
Dan kemudian tadi kita yang masih punya kesempatan untuk bisa ikut serta dalam kegiatan penanaman di pesisir khususnya mangrove. Terima kasih banyak Bang Baihaki, Bang Eka, dan Bang Lukman untuk waktunya malam ini, dan teman-teman semua saya ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol ya, tapi mudah-mudahan nanti saya sempat mampir lah ke tenda-tenda sekalian sidak. Karena sudah malam.